Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Wissawanirawan dari Universitas Siber Asia, Prodi S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rancangan balance scorecard untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen semester genap 2025-2026. Profil objek usaha. Adapun usaha UMKM yang dipilih sebagai rancangan kartu balance scorecard ini itu adalah Rumahku Bakery, bidang usaha produksi dan penjualan roti, lokasi di Jakarta Timur. Mengapa balance scorecard? Agar pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada laba, tetapi juga pada pelanggan, efisiensi proses internal, digitalisasi, serta kemampuan dan etika SDM. Produk yang dihasilkan oleh Rumahku Bakery itu ada tiga, roti tawar, biaya per unit activity based costing sebesar kurang lebih Rp4.169 per unit. Dan roti manis coklat dengan biaya ABC Rp6.212. Kemudian roti burger biaya per unit ABC sebesar Rp7.844. Pencatatan biaya berbasis aktivitas ABC yang lebih akurat untuk usaha multi produk atau lebih dari satu produk. Hubungan 4 perspektif. Ini adalah hubungan dari 4 balance scorecard sendiri. Yang pertama, pembelajaran dan pertumbuhan yang berujung pada peningkatan kompetensi dan etika SDM, kemudian proses bisnis internal, yaitu produksi dan akuntansi lebih efisien dan digital, kemudian fokus pada pelanggan, agar pelayanan lebih baik, biaya pelanggan terkendali, yang terakhir yang kerja itu adalah keuangan, yaitu fokus pada penjualan, laba, ROI, dan kesehatan keuangan agar naik. Keberhasilan ABC, digitalisasi dan pengendalian biaya bertumbuh pada kemampuan serta integritas SDM. Karena itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diposisikan sebagai penggerak awal, bukan pelengkap. Untuk nomor 1 sendiri, perspektif keuangan ini sudah disajikan tabelnya ya. Untuk menghemat waktu, mempersingkat waktu, mungkin saya akan bacakan 4 atau 5 poin saja, yaitu maksimalisasi profit, peningkatan ROI, dan pemanfaatan analisis cost volume profit atau CVP. Meningkatkan laba, KPI-nya laba operasi bulanan, cara pengukuran penjualan, seluruh biaya operasi, target rancangan naik 10% per tahun, tindakan yang dilakukan yaitu efisiensi biaya dan volume penjualan. Kemudian meningkatkan margin, operating profit margin, laba operasi dibagi penjualan kali 100%, pengukurannya, target rancangannya 12%, tindakannya kendali bahan baku, overhead produk gagal. Kemudian untuk meningkatkan ROI, indikatornya itu return on investment, laba operasinya dibagi aset operasi kali 100%, target rancangan lebih dari 15% per tahun, tindakannya optimalkan oven, peralatan, dan kapasitas. Untuk ini selanjutnya saja. Kemudian di perspektif pelanggan, ini akan saya bacakan 3 atau 4 poin saja yang diukur menggunakan activity based customer costing yang mengetahui profitabilitas pelanggan, indikatornya customer profitability, pengukuran pendapatan biaya produk, biaya pelayanan, target rancangan pelanggan utama bermargin positif, tindakannya menyusun laporan laba per pelanggan. Kemudian yang selanjutnya mengendalikan biaya pelanggan, indikatornya customer cost per order, pengukurannya total biaya aktivitas pelanggan dibagi jumlah pesanan. Rancangan turun lebih dari 10%. Tindakannya otomatisasi pemesanan dan penagihan. Meningkatkan kepuasan, indikatornya tingkat kepuasan pelanggan, cara pengukuran survei atau rating pelanggan, target rancangan lebih dari 90% puas,
tindakan evaluasi rasa, kualitas, kemasan, dan layanan. Ini ada beberapa activity based customer setting atau ABCC yang bisa dibaca antara lain pemrosesan pelanggan dilihat dari cost drivernya jumlah usaha pesanan, aktivitas pelanggan dari jumlah unit per order, pengemasan khusus dari jumlah paket. Kemudian yang base score nomor 3, perspektif proses bisnis internal, ya 3 atau 4 poin saja. Digitalisasi pencatatan biaya, indikatornya persentase transaksi biaya tercatat digital, targetnya 100%, implementasinya software akuntansi atau cloud accounting. Sasaran strategisnya otomatisasi laporan biaya, indikator waktu penyusunan laporan biaya, rancangan maksimal 1 hari setelah akhir periode, implementasinya dashboard biaya otomatis. Kemudian meningkatkan akurasi ABC, selanjutnya indikator kelengkapan data cost driver, target rancangan lebih dari 98%, implementasinya pencatatan e-digital setup, inspeksi, unit jam mesin. Ini kenapa digitalisasi ini ya diperlukan, karena antara lain 28 juta overhead yang dialokasikan bagi aktivitas setup, inspeksi, pengawasan, dan operasi mesin, kemudian biaya lingkungan 6,8 juta per bulan dengan kegagalan dan sebagai komponen terbesar. Bisa dilihat dari grafik yang sebelah kanan nih, presentasenya. Kemudian nomor 4, meningkatkan kompetensi akuntansi biaya, indikator jam pelatihan karyawan, rancangannya lebih dari 20 jam per tahun, programnya pelatihan ABC, CFP, budgeting, cost control. Meningkatkan literasi digital, indikatornya karyawan mau menggunakan sistem, 100% karyawan terkait, latihan software akuntansi, pos, dashboard. Meningkatkan kompetensi produksi, indikator tingkat kesalahan produksi, turun 15%, program pelatihan SOP produksi dan quality control. Untuk ringkasan ini sendiri bisa dilihat di tabel di sebelah sini ya. Keuangan, profitabilitas dan efisiensi, indikatornya profit, ROI, contribution margin, dan BEP. Target laba 10%, ROI 15%, MOS lebih dari 20%. Pelanggan, fokus utamanya nilai dan profitabilitas pelanggan. Prioritas, customer profit, customer cost, satisfaction atau kepuasan. Target, kepuasan lebih dari 90%, komplain kurang dari 2%. Perspektif, proses internal, fokus utamanya efisiensi dan digitalisasi. Prioritasnya digital costing, akurasi stok, dan waktu laporan. Digitalisasi 10%, akurasi lebih dari 98%. Pembelajaran dan pertumbuhan, fokus utama kompetensi dan etika, prioritas pelatihan digital skill, etika dan compliance, target lebih dari 20 jam pelatihan, 0 pelanggaran material. Ini semua dari semua ininya, sumari dari balance scorecard-nya ada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.